Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi dan membahas soal OSN Biologi. Perkenalkan, nama saya Ailin Aulia Bertania Fanani dari kelas Excellent 10-8 unit SMA Darul Ulum 1 Unggulan. Yang pertama, makromolekul. Apa sih makromolekul itu? Makromolekul adalah molekul yang sangat besar. Makromolekul adalah molekul yang memiliki diameter berkisar antara 100 hingga 10.000 angstrom. Sebagai perbandingan, molekul biasa hanya memiliki diameter kurang dari 100 angstrom. Atau dalam sistem biologi, makromolekul adalah atom-atom yang cenderung membentuk molekul yang lebih besar. Makromolekul adalah molekul yang berukuran besar. Ya, kita sudah membahasnya tadi. Dan makromolekul terbagi menjadi 4 jenis, yaitu karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Sebagian merupakan polimer, molekul panjang yang tersusun atas monomer. Polimer terbentuk melalui reaksi dehidrasi atau reaksi kondensasi dan dipecah melalui reaksi hidrolisis. Berikut ini adalah contoh gambar jenis-jenis makromolekul. Yang kedua ada sel dan organel. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yaitu merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Kemudian barulah membentuk organisme. Selanjutnya, membran. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu, akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Akan tetapi, membran sel itu tidak sekedar sebuah penyekat pasif saja, melainkan sebuah filter yang mempunyai kemampuan untuk memilih bahan-bahan yang melintas dengan tetap memelihara perbedaan kadar ion dari luar dan dari dalam sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel bisa masuk, sedangkan bahan-bahan yang termasuk limbah sel dapat keluar melintasi sel. Berikut ini adalah contoh gambar membran sel. Soal serta pembahasan. Soal pertama, mengapa lisosom hanya terdapat pada sel hewan dan tidak terdapat pada tumbuhan? Jawabannya, karena perbedaan cara keduanya dalam mendapatkan energi. Lisosom digunakan dalam pemecahan nutrisi makanan dari makromolekul seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Sedangkan sel tumbuhan tidak mencerna nutrisi dari makromolekul. Mereka membuat nutrisinya sendiri melalui proses fotosintesis dan tidak menghasilkan banyak limbah untuk dibuang. Inilah mengapa sel tumbuhan tidak memiliki lisosom karena mereka tidak memecah nutrisi. Soal kedua, apa fungsi utama lisosom pada sel eukariotik? Jawabannya, lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan untuk sel. Selain itu, lisosom mengandung enzim hidrolitik untuk membuang mitokondria yang rusak. Vakuola merupakan kantong membran sel eukariotik yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan sel. Soal ketiga, mengapa sel tumbuhan tidak memiliki sentriol? Jawabannya, karena tidak memerlukannya dalam pembelahan mitosis dan juga pembentukan silia sel. Alasan mengapa sel tumbuhan tidak memiliki sentriol adalah karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sentriol dalam sel hewan berfungsi membantu pembelahan mitosis dengan cara membentuk serat gelendong. Serat gelendong tersebut bertugas mengatur pergerakan kromosom agar bermigrasi ke dua ujung kutub yang berlawanan dan membentuk dua sel baru. Namun, pembelahan mitosis pada sel tumbuhan tidak memerlukan bantuan sentriol. Hal tersebut karena dinding sel mengatur mikrotubulus pada sel hewan dapat membentuk serat gelendong selama mitosis. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel yang kaku dan menjaga selnya berbentuk tetap, sehingga pergerakan kromosom ketika mitosis lebih terkontrol. Soal keempat, apa saja fungsi dari organel sel? Jawabannya, yaitu menjaga keseimbangan atau homeostatis di dalam sel. Organel sel adalah struktur subselular yang menyusun sel dan menjaga sel tetap hidup. Contoh organel sel adalah nukleus, ribosom, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Soal kelima, organel apakah yang berperan sebagai otak? Jawabannya adalah
inti sel atau disebut dengan nukleus. Nukleus berfungsi mengontrol semua aktivitas sel, seperti pertumbuhan, metabolisme, penyimpanan materi genetik seperti DNA dan RNA, serta penggunaannya. Sitoplasma adalah cairan sel yang mengisi sel selain pada nukleus. Thank you, semoga bermanfaat and see you in the next time.